Cerita berlatar di kota New York, Amerika Serikat pada tahun 1841 ketika praktek perbudakan terhadap ras kulit hitam masih terjadi. Kita berfokus kepada seorang pria berkulit hitam bernama Solomon Northup yang tengah memainkan biola dalam sebuah pesta. Ia cukup beruntung memiliki status sebagai ras kulit hitam yang merdeka, karena pada umumnya orang-orang berkulit hitam di Amerika hanya dijadikan sebagai budak untuk menjadi seorang tenaga kerja. Solomon memiliki seorang istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bahkan ia juga memiliki seorang teman baik, yakni Mr. Parker, yang saat itu tengah mengenalkannya kepada 2 pria asing yang kebetulan sedang mencari seorang pemain biola. Singkat cerita, Solomon dan kedua pria asing yang baru ia temui ini berbincang-bincang membahas tentang sebuah proyek pertunjukan yang kemungkinan bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi Solomon. Hingga pada akhirnya Solomon menghabiskan hari itu bersama kedua pria asing tersebut sampai-sampai ia terbuai dengan pembawaan kedua orang ini yang membuatnya tak sedikit pun merasa curiga. Karena hal itu, di sini Solomon mabuk hingga tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Solomon terkejut saat menyadari bahwa dirinya terbangun di sebuah ruangan gelap dan juga mendapati kedua tangannya telah terborgol. Kemudian datang 2 orang pria asing di mana Solomon langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pria merdeka. Namun hal itu tak berarti apa-apa karena pria asing tersebut menjelaskan bahwa mulai saat ini Solomon memiliki status baru sebagai seorang negro pelarian dari Georgia. Yang juga menegaskan bahwa mulai saat ini Solomon telah menjadi seorang tawanan atau siap dijadikan sebagai budak. Tak hanya mendapatkan pil pahit dengan statusnya saat ini, Solomon harus menderita saat dicambuk secara bertubi-tubi. Di sini pun kita melihat perlakuan kejam orang-orang di sana dengan memperlakukan mereka layaknya hewan. Hal itu jelas menjatuhkan mental mereka dan hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan kepada mereka. Kemudian orang-orang yang tidak beruntung ini dibawa ke kota lain di mana mereka akan diperjualbelikan. Secara bersamaan kita melihat para juragan-juragan atau orang-orang kaya yang akan membeli para budak. Di sini calon budak-budak dipajang di sebuah toko layaknya barang-barang yang akan diperjualbelikan. Sementara calon pembeli memiliki kriteria khusus untuk menentukan budak yang akan mereka beli. Seperti faktor umur, kesehatan, bentuk fisik, bahkan kemampuan khusus dari calon budak. Solomon yang memang memiliki background sebagai orang merdeka tak kesulitan untuk menarik minat seorang pembeli, yaitu Mr. Ford. Kemudian ia langsung diboyong menuju rumah Mr. Ford bersama budak wanita yang nampaknya tengah bersedih karena terpisah dengan 2 anak kandungnya. Di sini Solomon yang telah berganti nama menjadi Platt langsung bergabung bersama para budak yang telah lama bekerja di sana. Di sini juga ia diperkenalkan dengan anak buah Mr. Ford bernama John yang bertugas sebagai pengawas sekaligus menjadi mandor. Nampaknya John sendiri tak menyukai sosok para budak. Tak hanya ingin dianggap sebagai seorang bos, John menegaskan bahwa ia akan membunuh para budak bila membangkang dalam tugas dan kabur dari wilayahnya. Para budak ini memiliki beberapa tugas berbeda seperti menebang pohon, membersihkan lahan, mengurus tanah, dan lain sebagainya. Menariknya seringkali tuan mereka yakni Mr. Ford terjun langsung ke lapangan ikut bekerja bersama para budak. Berkat hal inilah Mr. Ford nampaknya cukup terkesima sekaligus kagum dengan kinerja yang telah diperlihatkan oleh Solomon atau kedepannya kita sebut sebagai Platt. Jelas hal ini menimbulkan rasa iri ke dalam diri seorang John. Sehingga hal itu berbuntut kepada perlakuan kasar seorang John terhadap Platt. Sampai akhirnya Platt tak bisa lagi menahan amarahnya hingga terjadi perkelahian.
John yang tak terima langsung membawa akamsi untuk memberikan pelajaran kepada Platt. Platt digantung di sebuah pohon dan beruntung hal itu dapat dilerai oleh koboi penjaga budak. Setelah berkutat dengan kemalangan yang menimpa Platt, akhirnya sang tuan tanah yakni Mr. Ford mengetahui kejadian ini. Ia terlihat sangat peduli dengan apa yang telah menimpa Platt. Di kesempatan itu pula Platt mencoba untuk berterus terang mengenai latar belakangnya. Namun Mr. Ford tak ingin mengambil resiko untuk berselisih dengan akamsi sehingga ia terpaksa harus menjual Platt kepada juragan lain. Kali ini nasib seorang Platt berpindah tangan kepada seorang juragan yang bernama Mr. Edwin. Berbeda dengan Mr. Ford, Mr. Edwin ini nampaknya cukup temperamental dan menerapkan standar tinggi dalam pekerjaan terhadap budak-budaknya. Ia bahkan tak segan untuk memberikan cambukan kepada para budak apabila tak memenuhi angka yang ia inginkan. Setiap harinya, para budak di sini memiliki tugas untuk memetik kapas di kebun milik Mr. Edwin. Dalam hal ini, budak wanita kesayangan Mr. Edwin bernama Patsy terlihat sangat menonjol karena ia mampu memetik kapas di atas rata-rata hingga membuat Edwin terkesan. Namun hal itu malah menimbulkan rasa cemburu terhadap istri dari Edwin yang menganggap Patsy hanya menarik perhatian suaminya. Hal itu terlihat dikala Edwin tengah mengadakan pesta di dalam rumahnya, di mana Patsy menjadi sasaran empuk kemarahan dari istri Mr. Edwin. Faktanya, kecemburuan dan kecurigaan istri Mr. Edwin benar adanya. Karena ternyata Mr. Edwin sering memanfaatkan keberadaan Patsy untuk melakukan cinta satu malam. Hal ini jelas membuat mental seorang Patsy cukup terguncang, di mana ia harus menerima sebuah dilema ketika ia harus nurut kepada tuannya, sementara di sisi lain ia terus mendapatkan tekanan dan perlakuan buruk dari istri Mr. Edwin. Karena itu, Patsy meminta kepada Platt untuk membunuh dan membuang jasad dirinya. Meski di sini jelas Platt menolak melakukan hal tersebut. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Selama itu pula Platt secara berhati-hati mencoba untuk mencari celah namun tak membuahkan hasil. Seiring berjalannya waktu, Platt perlahan-lahan mulai mengubur keinginannya untuk kembali sehingga terpaksa harus menerima kenyataan. Meskipun berat, Platt mencoba untuk terus bertahan walau dalam waktu yang sama tak sedikit teman seperjuangan harus gugur akibat siksaan dan tekanan. Pada suatu waktu, Mr. Edwin yang saat itu dalam kondisi mabuk mencari keberadaan Patsy secara tak karuan. Ia beranggapan bahwa Patsy telah melarikan diri dari kediamannya. Nyatanya tak demikian, karena tak berselang lama Patsy muncul dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Akan tetapi, Edwin menganggap itu semua sebagai kebohongan sehingga ia harus mencabuk Patsy dalam keadaan telanjang. Singkat cerita, Platt bertemu dengan seorang pekerja lepas bernama Samuel Best yang dipekerjakan langsung oleh Mr. Edwin untuk membangun sebuah gubuk. Nah, menariknya Samuel memiliki prinsip yang bertolak belakang dengan orang kulit putih pada umumnya soal perbudakan yang terjadi di negara Amerika. Hal itu seakan menjadi pelecut sekaligus peluang bagi seorang Platt untuk bisa lepas dari belenggu yang telah memikatnya. Namun Platt mencoba melakukannya secara perlahan dan penuh hati-hati. Ia memulai dengan memastikan apakah semuanya adalah orang yang cukup terpercaya untuk mendengar kisahnya. Kemudian ia menceritakan latar belakangnya, mulai dari awal kisah penculikannya sampai bagaimana dirinya bisa berada di tempat ini. Terakhir, Platt meminta agar Samuel bersedia menyerahkan surat kepada temannya yakni Mr. Parker yang berada di New York. Ia berharap pihak berwenang mengetahui hal ini agar ia bisa kembali mendapatkan haknya sebagai orang merdeka.
Berhubung pembangunan telah rampung, Samuel kembali ke kota sementara Platt kembali melanjutkan kehidupannya sebagai budak. Di tengah-tengah pekerjaannya yang melelahkan itu, Platt sedikit terkejut atau sedikit bingung ketika ia dipanggil oleh seorang sheriff yang datang secara tak diundang. Namun kejutannya bukan di situ, karena ternyata sheriff tersebut datang bersama teman Platt, yaitu Mr. Parker yang datang langsung dari New York. Sang sheriff mencoba menegaskan apakah Platt mengetahui siapa pria yang berada di hadapannya. Jelas Platt mengetahuinya dan ia langsung memberitahu nama dia yang sebenarnya. Di tengah-tengah itu, sang juragan muncul ke permukaan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Meski dipenuhi amarah, Mr. Edwin tak bisa berbuat banyak karena hal ini dinaungi langsung oleh pemerintah. Sementara Platt yang kembali kita panggil sebagai Solomon memeluk teman sekampungnya itu, Mr. Parker, dengan penuh rasa lega. Berkat itu, untuk pertama kalinya, Platt meninggalkan kediaman Mr. Edwin sebagai orang merdeka di bawah perlindungan Mr. Parker dan Sheriff. Setelah bertahun-tahun perjuangan hidup yang penuh penderitaan, akhirnya Solomon tiba di kediaman lamanya dan siap menemui keluarga tercinta. Ternyata sang istri yang telah ditinggal bertahun-tahun telah memiliki seorang suami baru dan kini anak-anaknya terlihat semakin besar. Namun hal itu tak menjadi masalah karena bagaimanapun Solomon kini telah mendapatkan kemerdekaannya kembali. Kisah ini merupakan kisah nyata yang telah menimpa seorang pria bernama Solomon Northup. Setelah kejadian itu, Solomon kemudian memburu para pelaku dan mengadili praktek kotor perburuan budak secara ilegal. Sayangnya, perjuangan Solomon di pengadilan tak berangsur lama setelah gagal dalam memberikan kesaksian melawan kulit putih. Pada tahun 1853, Solomon menerbitkan sebuah buku berjudul 12 Years a Slave yang kisahnya telah kita saksikan. Setelahnya ia terus aktif dalam gerakannya untuk mengakhiri perbudakan dan menjadi pembicara di bagian timur Amerika Serikat. Bahkan ia membantu melarikan para korban perbudakan hingga ke luar negeri sampai berita kematiannya muncul di permukaan, namun lokasi, tanggal, dan akibat kematiannya masih belum diketahui. Sekian dan terima kasih.